Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar orang bingung mencari darah untuk memenuhi kebutuhan darah pasien yang hendak operasi, kehabisan darah karena kecelakaan ataupun karena cuci darah. Banyak masyarakat yang belum paham kenapa dokter rumah sakit meminta keluarga pasien untuk mencari pendonor darah. Jawabannya sangat simpel. Karena stok darah rumah sakit atau PMI minim. Dikarenakan minat masyarakat untuk mendonorkan darahnya sangat rendah. Hampir di setiap RT yang jumlah penduduknya mencapai lebih dari ratusan orang, hanya ada 1 atau 2 orang saja yang mau donor darah rutin. Terkadang ada yang satu RT tidak ada satupun yang mendonorkan darahnya rutin setiap 60 hari. Sungguh sangat memprihatinkan. Terlepas dari unsur kesehatan, takut jarum, tidak ada waktu, tidak peduli atau karena hal lain. Semoga kedepannya masyarakat akan lebih peduli akan pentingnya donor darah, baik untuk kesehatan pribadi maupun untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Yang menentukan pasien memerlukan darah adalah dokter yang merawat. Saya ulang, yang menentukan pasien memerlukan darah adalah dokter yang merawat. Apabila ternyata pasien memang membutuhkan darah, dokter mengisi formulir dan contoh darah dikirim ke bank darah di rumah sakit atau ke laboratorium unit transfusi donor darah PMI. Itu dilakukan apabila persediaan darah yang diminta oleh dokter yang merawat tidak ada di bank darah ataupun rumah sakit tidak mempunyai bank darah. Atas dasar permintaan tersebut diadakan pemeriksaan reaksi silang antara contoh darah donor dengan contoh darah pasien, yang memakan waktu lebih kurang 1-2 jam. Pemeriksaan ini mutlak harus dilakukan, walaupun golongan darah pasien dengan golongan darah donor sama. Bila pada pemeriksaan silang tidak terdapat kelainan, maka barulah darah donor diberikan kepada pasien. Bila pemeriksaan silang ditemukan kelainan atau ketidakcocokan, perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mencari sebab kelainan atau ketidakcocokan tersebut. Lalu, bagaimana cara mendapatkan darah di PMI? 1. Ketahui terlebih dahulu golongan darah pasien. Jika belum mengetahui golongan darah dapat melakukan pengecekan di PMI maupun di rumah sakit. 2. Meminta surat keterangan dokter untuk dapat menjadi pengantar kebutuhan permintaan darah ke PMI. 3. Serahkan surat keterangan pengantar permintaan darah kepada PMI dan nanti akan diberikan darah sesuai kebutuhan. 4. Melakukan transaksi pembayaran untuk pengambilan darah. Untuk PMI Regional Yogyakarta biaya per kantong darah dikenakan sebesar Rp350.000. 5. Setelah menyelesaikan pembayaran, darah bisa dibawa untuk diserahkan ke dokter yang merawat pasien. Banyak masyarakat bertanya-tanya, kenapa ambil darah di PMI harus bayar? Semua darah yang diperoleh dari PMI itu gratis, tidak dipungut biaya untuk mendapatkannya. Tapi, memang ada biaya yang harus dikeluarkan sebagai biaya pemrosesan darah atau yang disingkat BPD. Hal ini disebabkan karena darah tak bisa langsung disalurkan pendonor kepada penerima. Jadi biaya yang selama ini dikeluarkan bukan untuk membayar darah. Proses pengambilan darah dari pendonor, melalui beberapa tahapan yang bisa memakan waktu hingga 6 jam lamanya. Setelah melalui proses panjang itu, barulah darah bisa diberikan. Proses yang harus dilalui antara lain adalah uji kelayakan bebas dari penyakit HIV, malaria dan hepatitis. Kualitas darah pun menjadi prioritas penelitian. Harga kantong darah yang masih diimpor pun menjadi salah satu faktor melambungnya harga. Di Indonesia sendiri jumlah kebutuhan akan kantung darah bisa mencapai 5 juta kantung setiap tahunnya. Biaya yang dikeluarkan bagi yang membutuhkan darah adalah biaya pemeliharaan dan pengolahan darah, perekrutan donor, pengadaan kantung, bahan pakai medis dan non-medis, pemeriksaan HB, uji saring penyakit, uji cocok serasi, penggantian alat, pemeliharaan, dan biaya penunjang lainnya. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.